sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Al-mukhtasatu yang dikhususkan bihi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara banyaknya syafaat Nabi, yang paling utama, yang paling besar adalah syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma dalam keterangan lain syafaatul kubra atau al-maqamu al-mahmuda, yaitu maqam yang terpuji. Syafaat ini apa fungsinya? Yaitu adalah li'irahatil khalqi, untuk mengistirahatkan makhluk walau kufaran, meskipun makhluk itu adalah seorang kafir. Jadi syafaatul uzma ini nanti bukan hanya orang Islam saja yang kebagian, tapi juga orang kafir kebagian. Dari apa? Mintulil mauqifi, dari lamanya mauqif atau tempat berdirinya, penantiannya saat di padang mahsyar. Jadi saat di padang mahsyar, hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai gambaran begitu dahsyatnya padang mahsyar, salah satu keterangan dalam kitab Qatrul Ghais bahwasanya dijelaskan nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua. Jadi sangkakala itu akan ditiup 2 kali. Pertama, tiupan kehancuran kematian, kullu syai'in halikun ila wajha, semuanya akan rusak kecuali zatnya Allah, dan yang ditentukan tidak akan rusak oleh Allah, termasuk surga, neraka dan penghuninya. Adapun langit, malaikat-malaikat, semua yang ada di dunia, di langit, semuanya akan binasa. Tiupan pertama didiamkan selama 40 hari lamanya, kemudian tiupan kedua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi tidak beralas kaki dan tidak ada sehelai benang pun dalam tubuhnya, artinya polos telanjang bulan. Sampai-sampai ketika mendengar hal ini, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik, tanya, ya Rasulullah, apakah aku juga akan mendapatkan hal semacam itu? Nabi bilang, ya. Sayyidatuna Aisyah nangis, alangkah malunya diriku, alangkah nanti aibku dilihat banyak orang. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, pada hari itu manusia tidak ada yang sibuk dengan orang lain, tapi hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian semuanya digiring, semuanya dikumpulkan di satu padang mahsyar, semuanya masuk ke dalam padang mahsyar, berebut masuk ke padang mahsyar. Saking padatnya, saking banyaknya orang, digambarkan bahwasanya sehingga satu telapak kaki harus berdiri di atas 1000 kaki yang lainnya. Jadi saking banyaknya, kita masih longgar di sini, betul nggak? Masih banyak peluang, masih ini penuh hadirin jamaah rahimakumullah, masya Allah. Ya, saking banyaknya orang. Kemudian apa? Semuanya mandi keringat, tergantung daripada amal perbuatannya ketika di dunia. Ada yang keringatnya sampai sedagu, ada yang keringatnya sampai sedada, ada yang keringatnya sampai sepinggang, ada yang selutut, bahkan ada yang sampai semata kaki, bahkan ada juga orang yang tidak bisa bergerak sama sekali lantaran seluruh tubuhnya dipenuhi oleh keringatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi ada orang juga yang keringatnya itu sekedar basah seperti orang di pemandian air panas. Ada juga dijelaskan seperti orang dahaga, haus, kemudian dia minum keluar keringat. Jadi tergantung amalnya masing-masing. Bahkan pada saat itu juga dijelaskan matahari sangat dekat dengan kepala orang-orang yang ada di mahsyar. Seandainya tangan orang itu mau memegang, niscaya matahari akan bisa untuk dipegang. Tapi masya Allah, panasnya tidak sama dengan panasnya matahari di dunia, yakni panasnya 70 kali lipat dibandingkan dengan panasnya matahari di dunia. Kadang kita baru gerah dikit aja udah ngeluh, ya kan? Udah teriak sana sini, betul nggak? Ini AC mati, kipas mati. Ngaji nih, pada KM. Kalau kipasnya mati pada nggak betah kan, ya kan? Pengennya di luar aja, apalagi ahli hisab, ya kan? Ini kan ahli hisab semua kan? Ya. Kalau Pak Heri kayaknya ahli rupiah.
Jadi kalau bicara tentang ruqyah nih, kebenaran kami itu pengurus di Istiqmal juga. Ada pengurus di Masal, pengurus di Istiqmal. Nah, kebenaran di Istiqmal di bagian ruqyah. Nggak tahu alasannya kenapa ditaruh di sana, ya. Mungkin karena nggak merokok paling begitu. Kalau yang bisa merokok namanya ahli hisab. Tapi saya tidak mengharapkan rokok. Karena saya kalau habis nyapu di depan rumah Mbak Yai, suka dipanggil sama Kiai saya waktu di Leboy. Nah, sini disamperin, dikasih rokok. Nah, Kiai saya kalau ngasih rokok bukan sebatang, dua batang, sebungkus, satu lot. Padahal tahu Kiai saya kalau saya nggak merokok, kayaknya cuma awas ya jangan sampai ngalamin rokok nih. Ya saya terima, pemberian guru kan istimewa. Saya bawa, nanti teman-teman tinggal bilang kakak, ke kamar bagi-bagi rezeki bersama, alhamdulillah. Ya, jadi panasnya luar biasa, sampai manusia terombang-ambing selama 1000 tahun lamanya. Di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman sedikit pun kepada yang ada di sana, sampai-sampai orang-orang di sana berharap sangat untuk keluar dari padang mahsyar meskipun harus nantinya masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Rasanya saking panasnya, saking begahnya, saking ya Allah terkatung-katung, tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, hadirin jamaah rahimakumullah. Dijelaskan pula bahwasanya manusia saat itu datang kepada para nabi-nabi, datang kepada para nabi dan beberapa rasul, bahkan rasul-rasul yang sifatnya dapat gelar ulul azmi. Jadi sebagaimana kita tahu jumlah nabi itu ada 124.313 rasul, ada satu keterangan 314, keterangan lain 315. Tapi yang masyhur 313, 25 yang wajib diketahui dan 5 yang mendapat gelar ulul azmi. Di antaranya Muhammad Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhum ulul azmi fa'lami. Sama-sama ya Rabbi bil Mustafa diciptakan langsung dengan ketentuan Allah. Engkau juga pernah dapat kemuliaan di mana malaikat-malaikat sujud kepada engkau. Tolong mintakan kepada Tuhanmu agar Tuhanmu segera memutuskan ketetapannya untuk kami. Apa jawab Nabi Adam? Aku bukanlah orang yang berhak untuk bisa mensyafaati. Bahkan tidak ada yang aku pikirkan, tidak ada yang aku prihatinkan pada hari ini illa nafsi, kecuali diriku sendiri. Alaikum bin Nuh, coba minta kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Adam saja selaku bapak manusia tidak punya wewenang untuk memberikan syafaat. Akhirnya datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah rasul pertama. Ya, jadi Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi Nuh juga ketika dipinta, saya singkat kisahnya ini. Nabi Nuh ketika dipinta sama, aku bukan orang yang berhak untuk mensyafaati, tidaklah ada yang aku pikirkan pada hari ini keprihatinanku illa nafsi, kecuali diriku sendiri. Coba kepada Nabi Ibrahim, datanglah orang-orang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Ibrahim, engkau adalah Nabiullah, engkau adalah Khalilullah. Sama, mintakanlah kepada Tuhanmu agar memberikan ketetapannya untuk kami semua, keputusannya untuk kami semua. Nabi Ibrahim pun menjawab, aku bukanlah orang yang berhak untuk bisa mensyafaati, dan tidaklah ada yang aku prihatinkan pada hari ini illa nafsi, kecuali diriku sendiri. Datang kepada Nabi Musa juga begitu, datang kepada Nabi Isa juga begitu, sampai akhirnya datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimintakan kepada baginda Rasulullah, engkau adalah khatamin nabiyyin, tolong mintakan kepada Tuhanmu untuk apa? Untuk menetapkan keputusannya buat kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, aku diberi wewenang untuk memberikan syafaat wahai umatku. Ya, aku diberikan wewenang untuk memberikan syafaat.
Nabi kemudian sujud di bawah arsy. Kemudian tatkala Nabi sujud, ada suara yang menjelaskan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta kepada Allah, angkat kepalamu, minta syafaat kepada Allah. Niscaya permintaanmu, syafaatmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh orang-orang yang kamu pinta. Alhamdulillah. Jadi luar biasa di doa pamungkasnya Nabi diminta ketika nanti di hari kiamat di padang mahsyar tadi. Jadi semua nabi-nabi itu punya doa pamungkas, tapi khusus Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diminta di dunia, tapi diminta di akhirat. Kalau nabi-nabi sebelumnya umatnya pada susah, umatnya pada bandel, umatnya pada menentang aturan Allah, angkat tangan, minta diturunkan azab turun. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, hadirin jamaah rahimakumullah. Wajah beliau yang mulia diludahi, saat sholat di depan Ka'bah dilempari kotoran onta, saat perang gigi geraham beliau patah, saat di Taif beliau ditimpai batu sampai berdarah, tapi beliau tetap tidak mengeluarkan doa pamungkas. Tetap beliau rahmatan lil alamin, cinta kepada semuanya. Bahkan ketika malaikat penjaga gunung ingin izin kepada Allah untuk ngangkat gunung tersebut dan ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada Rasulullah, Allah belum mengizinkan. Kata Allah, izin kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa jawab Nabi besar Muhammad SAW? Kata beliau, fa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Masya Allah. Ya, akhlaknya Nabi luar biasa nih. Yang dinamakan akhlakul karimah itu kejelekan dibalas kebaikan. Jadi akhlak itu ada 3. Ada akhlakul ammah, ada akhlakul sayyi'ah, ada akhlakul karimah. Akhlakul ammah yaitu apa? Kebaikan dibalas kebaikan. Ada orang ngasih kita, ya, ada orang ngasih kita berbuat baik sama kita, kita balik lagi. Itu mah namanya akhlakul ammah. Karuan kalau begitu. Ada orang baik sama kita, kita balas kejelekan. Ini namanya akhlakul sayyi'ah. Orang tua udah baik sama kita, kita nggak pengertian sama orang tua, kata-katanya jelek, sikapnya jelek, berarti kita sebagai anak berakhlakul sayyi'ah. Dan ada akhlakul karimah apa? Yaitu kejelekan dari orang dibalas oleh kita dengan kebaikan. Ada orang ludahin Nabi, Nabi tidak sumpahin, justru ketika orang itu sakit, dibawain kurma, ditengok, ini adalah akhlakul karimah. Ini akhlak para guru-guru kita semua seperti